Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda kembali mendengarkan Warta Berita Daerah pagi ini edisi Kamis 25 Agustus 2022 dengan headline berita. KPK rekomendasikan perbaikan terkait penerimaan mahasiswa jalur mandiri. Manggarai Timur menargetkan 3.000 sertifikat tanah untuk tahun 2022. Selain dua topik berita tadi pendengar, kami juga akan hadirkan informasi lainnya yang terangkum dalam Warta Berita pagi ini selengkapnya. Bersama saya, Caroline Wadamosa. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah memberikan rekomendasi perbaikan dalam tata kelola penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Untuk informasi ini pendengar, selengkapnya kita simak laporan Lady Badin. Rekomendasi perbaikan dalam tata kelola penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri diberikan untuk menyempurnakan mekanisme penerimaan mahasiswa baru jalur non-reguler tersebut. Sebelumnya, KPK mengidentifikasi kelemahan dalam tata kelola penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri. Demikian seperti yang disampaikan oleh PLT juru bicara KPK bidang pencegahan IP Mariati Kuding yang mengungkapkan bahwa berdasarkan penelusuran KPK tahun lalu atas praktik penerimaan mahasiswa baru terkait sumbangan pengembangan institusi atau SPI khususnya pada Fakultas Kedokteran di beberapa universitas negeri. KPK mendapati lemahnya tata kelola terkait aspek transparansi dan akuntabilitas. Dari penelusuran tersebut, KPK kemudian menindaklanjuti dengan melakukan diskusi mendalam kepada 3 universitas negeri yang termasuk dalam Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum atau PTNBH sebagai sampel, yaitu Universitas 11 Maret, Universitas Airlangga, dan Universitas Brawijaya. KPK sebelumnya telah mengidentifikasi kelemahan dalam tata kelola penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri, khususnya pada Fakultas Kedokteran di beberapa universitas negeri adalah terkait dengan aspek transparansi dan akuntabilitas. Dari diskusi mendalam dengan 3 universitas negeri sebagai sampel, KPK mendapati lemahnya tata kelola dalam penerimaan mahasiswa jalur mandiri disebabkan karena secara teknis tidak ada pengaturan dari Kemendikbudristek Dikti, sehingga dalam pelaksanaannya sangat bergantung pada kebijakan masing-masing perguruan tinggi. IP Mariati menjelaskan, KPK mendapati lemahnya tata kelola dalam penerimaan mahasiswa jalur mandiri yang disebabkan karena secara teknis tidak ada pengaturan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga dalam pelaksanaannya sangat bergantung pada kebijakan masing-masing perguruan tinggi, khususnya terkait aspek transparansi dan akuntabilitasnya, antara lain terkait informasi tentang kuota yang tersedia, kriteria penerimaan, dan besaran sumbangan. KPK memberikan rekomendasi agar Kemendikbudristek Dikti menyusun juknis yang mengatur ketentuan terkait penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri dengan mengedepankan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran KPK nomor 7 tahun 2022 tertanggal 29 Maret 2022
tentang penyempurnaan tata kelola penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri S1 perguruan tinggi negeri yang ditujukan kepada rektor perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, KPK memberikan rekomendasi agar Kemendikbud menyusun petunjuk teknis yang mengatur ketentuan terkait penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran KPK nomor 7 tahun 2022 tertanggal 29 Maret 2022 tentang penyempurnaan tata kelola penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri S1 perguruan tinggi negeri yang ditujukan kepada rektor PTN di seluruh Indonesia. RRI Ender, Lady Badin melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Komitmen pemerintah untuk menjamin kepastian hukum atas tanah terus dilaksanakan. Dan pentingnya sertifikat tanah sebagai legalitas atau bukti hukum kepemilikan dapat menekan konflik, sengketa atau perseteruan atas status kepemilikan. Dan lebih dari itu, kepastian hukum atas tanah memberi ruang terhadap aktivitas pemberdayaan dan aktivitas ekonomi yang mengarah pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Veranda Garus. Pada tahun 2022, target kegiatan pensertifikatan redistribusi tanah di Kabupaten Manggarai Timur sebanyak 3.000 bidang dan merupakan target terbesar di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Demikian disampaikan Kabag Prokoping Manggarai Timur, Jeffrey Haryanto kepada RRI Rabu kemarin dalam Lintas Ende Pagi. Dia mengatakan realisasi redistribusi tanah pada tahun 2022 baru mencapai 2.830 bidang dari 3.000 bidang yang ditargetkan atau sebesar 94%. Dalam perencanaan, jika target ini dapat realisasi, maka pada tahun 2023 dinaikkan targetnya menjadi 5.000 bidang. Adapun lokasi kegiatan persertifikatan redistribusi tanah pada tahun 2022 ini tersebar pada 5 lokasi, yakni Desa Lembor, Kecamatan Kota Komba 1.000 bidang, Desa Mokel Morit, Kecamatan Kota Komba Utara 850 bidang, Desa Bengan, Kecamatan Kota Komba 50 bidang, Desa Watumori, Kecamatan Ranamese 1.000 bidang, dan Desa Nangambeling, Kecamatan Sambi Rampas 100 bidang. Tentu kita berharap ini bisa terpenuhi semua ya, tetapi memang ada persoalan teknis terkait dengan data nomor induk kependudukan yang masih banyak penduduk kita yang tidak valid. Maka kemarin Pak Bupati menekankan untuk Kepertanahan untuk segera mengirimkan nama-nama penduduk yang nomor induk keluarganya tidak valid supaya segera berkoordinasi dengan Dinas Capil untuk kemudian direkon kembali datanya lalu kemudian dibenarin. Kalau ini sudah bisa dilakukan, sebenarnya target itu sangat realistis untuk bisa dicapai gitu. Prinsipnya sekarang kan berbasis online semua ya. Yang paling penting validitas data kependudukan dulu gitu, dan tanah dan surat-surat dari desa dan sebagainya itu. Nanti program itu sangat mudah kok di aplikasi BPM-nya. Dijelaskannya untuk mengatasi hambatan dimaksud, saat ini pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur sedang berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur guna melengkapi data-data dimaksud. Pada sidang panitia land reform yang dilaksanakan pada Jumat 19 Agustus 2022 kemarin, Bupati Manggarai Timur Agas Andreas Esa MH menyampaikan bahwa panitia pertimbangkan land reform harus terus bekerja untuk mencapai target sesuai dengan perencanaan atau program yang telah ditetapkan. Ini adalah bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap kepastian hukum akan aset tanah yang berada di wilayah Kabupaten Manggarai Timur. Terkait kendala NIK yang dihadapi secepatnya akan diselesaikan bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur. RRI Ende Veranda Garus melaporkan. Pemuda Gemit Klasis Kota Kupang Timur dan Pemuda Gemit Shalom Ende gelar pembinaan keimanan dan retret bersama di Gereja Shalom Ende. Selengkapnya pendengar, informasi ini disampaikan oleh Rofinus Sula. Sebanyak 200 orang pemuda Gemit Klasis Kota Kupang Timur bersama pemuda Gemit Shalom Ende melaksanakan kegiatan pembinaan keimanan di Gereja Shalom Ende. Kegiatan pembinaan keimanan dalam bentuk retret rohani berlangsung selama 7 hari di Ende. Ketua Panitia Pelaksana Pemuda Gemit Shalom Ende, Andriano Janji mengatakan kedatangan pemuda Gemit Klasis Kota Kupang Timur K3T merupakan kunjungan dalam kegiatan bersama, baik itu dari Kota Kupang Timur itu sendiri. Dikatakan kedatangan pemuda Klasis Kota Kupang Timur merupakan kunjungan kedua karena sebelumnya pemuda Gemit Shalom Ende sudah dikunjungi pemuda Telukabula Alor pada tahun 2018 lalu. Andriano menjelaskan adapun kesan sebagai tuan rumah pemuda Gemit Shalom Ende sangat senang dan bahagia karena pemuda yang datang dari Gemit K3T adalah pemuda yang membawa perubahan dalam pelayanan, membawa satu inovasi warna baru yang dikemas dalam materi-materi seperti digital ministry, pelayanan berkaitan dengan teknologi digital, seminar, talk show, berkaitan dengan keagamaan, aksi sosial, pembersihan pantai, pembersihan kuburan, dan lomba lintas alam, kemudian mengunjungi situs-situs sejarah Bung Karno yang ada
di Kota Ende, Kota Pancasila. Membawa perubahan ya, baik dari sisi gereja maupun dari masyarakat ya. Terus kami sendiri juga setelah kegiatan ini kita juga pasti akan agendakan kunjungan balik ya. Kunjungan balik ini terutama menjadi kerinduan juga bagi klasis Kota Kupang Timur ya, karena kami juga punya sekarang juga masih terkendala yaitu kunjungan ke Alor. Lanjut Andriano, tujuan utama kegiatan pembinaan keimanan khusus untuk pemuda yakni memperkokoh persatuan dalam memberikan pelayanan kepada umat. Pada tempat yang sama, Ketua Pemuda Gemit Klasis Kota Kupang Timur K3 Frankie Novan Anggi mengatakan kegiatan retret ini merupakan satu program yang sudah direncanakan oleh pengurus pemuda Gemit Klasis Kota Kupang Timur sehingga pada akhirnya bersepakat untuk melaksanakan retret rohani di Ende bersama pemuda Gemit Salom Ende untuk sharing bersama dalam pelayanan. Oleh teman-teman pengurus Klasis Kota Kupang Timur khususnya, sehingga pada akhirnya itu muncullah sebuah ide bahwa kita akan mau retret di luar. Kita akan mau retret di luar dan kita mencari dari kira-kira retret di luar ini maksudnya yang kita mau kemana? Apakah di sebelah timur atau kita ke luar Pulau Timur ya. Sehingga pada saat itu kita sepakat bahwa oke lah kita ke luar Jawa Timur. Kegiatan pembinaan keimanan dan retret rohani penting bagi pemuda karena di dalamnya juga ada aksi sosial untuk kebaikan bersama bagi sesama yang membutuhkan pelayanan. Dijelaskan melalui kolaborasi bersama, masing-masing bisa belajar bersama dan mendapat sesuatu yang lebih sehingga apa yang diperoleh atau menjadi poin penting bisa dibawa pulang. Demikian sebaliknya untuk pemuda-pemuda di Ende yang tergabung dalam kegiatan retret kerohanian bisa merasakan hal yang sama untuk saling bertukar pikiran dan sharing bersama tentang pelayanan. RRI Ende Rufinus pula melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI Ende. Dengan adanya bantuan pompa hidram, kebutuhan air bersih bagi masyarakat di 3 dusun di wilayah Desa Nuamulu, Kecamatan Wolojita, Kabupaten Ende akan terpenuhi. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Suimam. Kepala Desa Nuamulu Muhammad Guntur kepada RRI melalui sambungan telepon pribadinya Rabu 24 Agustus 2022 menuturkan sudah sekian lama masalah krisis air bersih di wilayah 3 dusun yakni Dusun Biru, Dusun Wololanu, dan Dusun 04 Watumoto sangat memprihatinkan. Dijelaskan kondisi ini dikarenakan mata air di 3 dusun tersebut memang susah dan kondisi topografi daerahnya jurang sehingga kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Tapi dengan adanya bantuan pompa hidram dari Pangdam 9 Udayana, kebutuhan akan air bersih di 3 dusun tersebut sudah semakin nyata meski saat ini masih dalam proses pemasangan. Terima kasih banyak Pak. Sebelumnya kami ucapkan kepada Kormil Wolwaru maupun Kodim Ende yang telah memberi bantuan kepada warga saya yang selama ini masih kekurangan air. Itu sangat membantu kami di ketiga dusun. Dikatakannya dengan adanya bantuan pompa hidram, partisipasi masyarakat yang ikut terlibat sangat antusias membantu anggota TNI dari Koramil Wolwaru untuk menyelesaikan pekerjaan bersama-sama. Kelihatan selama ini saya lihat partisipasi masyarakat dengan adanya bantuan itu cukup bahagia karena dari Koramil Wolwaru juga anggotanya ada turun ke lokasi setiap saat, walaupun 1-2 orang mereka tetap ada untuk membimbing dan mengarahkan warga untuk kerja di situ Pak. Lanjut Kades Muhammad Guntur, semoga pekerjaan pemasangan pompa hidram berjalan dengan lancar sesuai harapan sehingga kebutuhan air bersih di 3 dusun akan selalu terpenuhi setiap saat. Kita beralih ke Kabupaten Nagekeo. Saudara, pengembangan pariwisata di Kabupaten Nagekeo sebagai pionir pariwisata Nagekeo diharapkan sejalan dengan kalender tradisi Etu yang dilaksanakan sepanjang tahun sesuai kalender pertanian Nagekeo. Selengkapnya disampaikan oleh Ferry Sool. Menjual Nagekeo dengan momen-momen tinju. Sekarang PR bagi kami, bagaimana mempromosikan tinju, memoles tinju atau loka itu di kampung-kampung adat ini. Budaya ini biasanya dilakukan kaum laki-laki masyarakat adat di Kabupaten Nagekeo dan Ngada Flores, NTT. Tradisi tinju adat atau etu ini bisa dilihat di 31 kampung adat dan dilakukan sepanjang bulan setiap tahunnya. Bupati Nagekeo Yohanes Don Bosco Do kepada RRI mengatakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Nagekeo
sejalan dengan kalender tradisi atu yang dilaksanakan sepanjang tahun sesuai kalender pertanian Nagekeo. Secara turun-temurun, tradisi atu dimulai dari kampung Lembah Wulu, diikuti oleh kampung lain di seluruh dari bagian selatan Nagekeo dan berakhir pada Desember di bagian utara Nagekeo. Kementerian PDT mengembangkan desa mandiri dengan fokus kepada desa wisata, sedangkan BOP Labuan Bajo Flores melakukan survei pengembangan pariwisata yang cocok di Kabupaten Nagekeo dan telah menawarkan atu sebagai pioner pariwisata Nagekeo. Tinju ini ketika Kementerian PDT melalui Dirjen PDT-nya sendiri datang kunjung Nagekeo untuk melihat bagaimana mengembangkan desa-desa wisata untuk ketika pintu Labuan Bajo ini dibuka, Flores Mainland ini memanfaatkannya dengan cara apa gitu. Dan mereka masuk untuk lihat tinju. Karena saya bilang, tinju kami itu kalendernya 1 tahun. Jadi mulai dari Wulu nanti berakhir di Golonio sana, sampai bulan Desember. Nah dia bilang, wah ini ideal sekali berarti. Berarti menjual Nagekeo dari BOP Labuan Bajo, itu menjual Nagekeo dengan momen tinju. Nah sekarang PR bagi kami, menjual itu, bagaimana mempromosikan tinju, memoles tinju atau loka itu di kampung-kampung adat ini. Untuk menunjang atraksi ini sebagai daya tarik wisata, menurut Bupati, pihaknya bersama Dinas Pariwisata NTT tengah menata ulang semua sistem pendukung wisata seperti kerajinan, penerapan sabta pesona di kampung adat, penataan lingkungan, dan mengembangkan kamar di rumah penduduk yang layak sewa. Kabupaten Nagekeo juga mendapat bantuan dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) sehingga masyarakat adat kamar-kamarnya bisa digunakan untuk menerima tamu. Di setiap tempat itu selain budaya dan alam, tapi juga aircraft-nya nanti kita dorong jadi produk-produk masyarakat sampai dengan kuliner. Nah, saya berharapkan kita menggabungkan sekarang. Maksud saya kepada masyarakat cepat diberi quick yield itu, hasil yang mereka langsung lihat. Nah, ini kita sungguh-sungguh sehingga gairah masyarakat ini kita tetap jaga. Sebagai informasi, atu dalam bahasa Keo berarti tinju adat. Sebagaimana layaknya olahraga tinju, atu yang merupakan warisan leluhur di seluruh Kabupaten Nagekeo dan Ngada sangat berbeda dengan tinju modern. Untuk tinju modern ada kalah dan menang, sedangkan atu tidak ada. Tradisi ini untuk menjalin harmonisasi persaudaraan dan ikatan kekeluargaan di antara sesama warga Nagekeo dan Ngada yang berhubungan keturunan. Bahkan atu ini sangat unik dibanding tinju modern. Tinju modern memakai sarung tangan, sedangkan atu menggunakan alat tradisional yang sangat unik dan langka yang terbuat dari ijuk pohon enau. RRI ND, Ferry Soo melaporkan. Informasi tadi pendengar mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Caroline Wadamosa. Terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND.